Izin memperkenalkan diri, siap nama Nada Gunulbari, berperan sebagai siswa yang nakal. Izin perkenalkan diri, siap nama Ahmad Zainul Hisan Sibuan, berperan sebagai siswa. Hak kita apa? Hak kita mendapatkan pendidikan yang layak, hak menggunakan fasilitas sekolah juga. Seperti lapangan, kolam, stadion, perpustakaan. Tapi selain hak, kita juga punya kewajiban. Terus kewajiban kita apa? Belajar rajin dan mematuhi aturan sekolah. Oh, gitu. Sekarang masih ada aja siswa yang lupa sama guru. Iya, terus masuk kelas. Kalau gitu kan bisa melalui pelajaran juga. Dan hak siswa lain untuk belajar. Maka dari itu kita saling mengingatkan ya teman-teman. Oi, pagi semuanya. Nah, ada apa tuh lagi sih? Yalah, santai sih, kan guru masih belum datang. Ada itu kan kewajiban dari siswa. Kalau lupa terus, nanti kena pelajaran dong. Itu juga bukan contoh disiplin. Ya sih. Tapi gue sering bangun siangan. Ya makanya itu harus belajar disiplin. Jangan lagi. Ya deh. Sebenarnya aturan dibuat itu supaya kita disiplin. Dan supaya belajar dengan baik. Kalau tidak ada aturan, semua tidak akan sama. Iya, jadi banyak siswa di kelas. Jadi guru susah ajaran. Udah sih. Kalau kita melanggar aturan, kita juga berjuang baik. Sebenarnya kalian sedang berdiskusi, sedang membahas apa? Membahas tentang hak dan kewajiban, Ibu. Wah, bagus sekali. Kita juga membahas tentang hak dan kewajiban. Baik, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu hak? Nah, betul sekali. Saya bu. Ya, Kalau kewajiban itu, ya harus dikerjain yang harus belajar. nah tepat sekali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak mendapatkan pendidikan, Ilmu dan hak mendapatkan sekolah. benar. Tapi kalian juga punya kewajiban. Belajar wajib. Benar, hak dan kewajiban harus dibagi seimbang. Bu, kalau kita nggak menjalankan kewajiban, apakah itu salah? Iya, karena disebabkan orang lain. Bu, sekarang saya jadi sadar. Sadar tentang apa? Sadar tentang pentingnya sebagai kewajiban sebagai siswa. Iya, kita juga harus berdisiplin. Kalau kita menjalankan kewajiban, kita juga akan mendapatkan pahala. Dan kelas lebih nyaman. Siswa-siswa juga bisa belajar dengan baik. Iya, sekolah itu jadi tempat untuk menyenangkan. Gue senang dengarnya. Sekarang kita lanjutin pelajarannya ya. Baik, Bu. Atas slip. Setelah mereka masuk ke dalam kelas, mereka pun melanjutkan pelajaran seperti biasa hingga jam pelajaran berakhir. Setelah itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, mereka kembali bersekolah dan bertemu lagi dengan Bu Dewi pada jam pelajaran yang sama. Pada pertemuan kali ini, Bu Dewi kembali mengingatkan materi tentang hak dan kewajiban yang telah dibahas sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, siapa yang hari ini sudah menjalankan kewajibannya? Saya, Bu. Saya sudah datang tepat waktu pada waktunya, Bu. Saya juga bu, sudah tiket bu. Bagus. Nanda, bagaimana kamu? Alhamdulillah bu, saya sekarang mulai berubah. Iya bu, tadi Nanda paling awal banget datangnya. Iya, Bu. Bapak nih yang punya cita untuk dagang. Ah, hubungan yang bagus ya. Ya, Coba sekarang Ibu mau tanya, kenapa kita harus menjalankan kewajiban? Biar hak kita bisa terpenuhi, Bu. Kalau kita tidak disiplin, kita sendiri pun yang rugi. Dan juga bisa berdampak orang lain. Nah, betul sekali. Karena saya sadar bu, kalau kita tidak menjalankan kewajiban, kita tidak dapat menuntut hak. Ibu senang kalian bisa memahaminya, tapi Ibu harap kalian tidak sekedar paham, tapi juga menerapkan. Siap. Iya, Bu.
Kalau misalnya darinya ada Sekarang ini mau tanya, siapa yang tahu kewajiban itu ada apa aja? saya bu, kalau A kita dapat hasil kita. Dan diperlakukan dengan adil. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan kelompok maju ya. Aku ya. Tadi yang semangat lah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Kewajiban siswa adalah disiplin, mengerjakan tugas, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa adalah pelajaran perlakuan yang adil. Wah, bagus sekali. Perwakilan kelompok disilakan. Siap, pasti. Setelah perwakilan dari kedua kelompok menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, kegiatan pun berlanjut. Bu Dewi kemudian mengajak siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses dan hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Sekarang ibu mau kalian jujur. Apakah kalian sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Jujur bu, saya belum sepenuhnya. Saya juga masih belajar disiplin. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berubah. Ibu harap setelah ini kalian bisa menjadi siswa yang lebih bertanggung jawab ya. Siap, ibu, kami akan berusaha. Kami akan lebih seperti itu. Dan menjalankan kewajiban dengan baik bu. Agar hak kami juga bisa terpenuhi, Bu. Agar suasana belajar jadi lebih nyaman. Ibu bangga dengan kalian semua. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Iya. Berapa nih? Dia kirimin dulu. Dari diskusi ini, saya jadi sadar bahwa sebagai siswa kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan pasal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Betul sekali. Saya menambahkan bahwa hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang dan dilaksanakan dengan disiplin serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jika semua siswa menjalankan kewajibannya dengan baik, maka hak akan terpenuhi dan suasana belajar di kelas akan menjadi lebih tertib dan nyaman. Dalam video ini terdapat penerapan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, yang berarti semua orang berhak untuk sekolah. Sedangkan pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang berarti setiap warga negara harus menempuh pendidikan dasar dan pemerintah berkewajiban untuk membiayainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.